yang terhormat kepada Bapak Sahade SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, perkenalkan, nama saya Yusriani, saya dari program studi pendidikan akuntansi kelas B Universitas Negeri Makassar. Seperti judul yang tertera, saya akan menjelaskan materi tentang teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen penting dibahas agar dapat memahami sisi permintaan barang dan jasa, serta tujuan yang ingin dicapai oleh konsumen adalah kepuasan maksimum. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa saja asumsi-asumsi utama dalam teori perilaku konsumen. Ada 5 asumsi-asumsi utama. Yang pertama itu barang. Barang juga disebut dengan komoditi. Barang merupakan benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Barang yang dikonsumsi mempunyai sifat makin banyak dikonsumsi, makin besar manfaat yang diperoleh. Yang kedua, ada utilitas atau biasa disebut dengan utility. Utility merupakan manfaat yang diperoleh karena mengonsumsi barang. Utility ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh konsumen. Selanjutnya ada hukum pertambahan manfaat yang makin menurun, atau bahasa lainnya disebut dengan the law of diminishing marginal utility, yang disingkat dengan LDMU. LDMU terjadi ketika pada awal penambahan konsumsi suatu barang akan memberi tambahan utilitas yang besar, tetapi makin lama penambahan itu bukan saja makin menurun, bahkan menjadi negatif, dari yang awalnya good berubah menjadi bad. Nah, gejala ini disebut dengan hukum pertambahan manfaat yang makin menurun, atau the law of diminishing marginal utility. Sedangkan dalam analisis perilaku konsumen, gejala LDMU ini dilihat dari makin menurunnya nilai utilitas marginalnya, karena dasar analisisnya adalah perubahan utilitas marginal analisis. Marginal analisis ini dikenal sebagai analisis marginal atau marginal analisis. Keempat, ada konsisten preferensi atau bahasa lainnya transitivity. Nah, transitivity ini berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Dan yang terakhir, pengetahuan sempurna atau bahasa lainnya itu perfect knowledge. Konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna yang berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka tahu persis kualitas barang, kapasitas barang produksinya, teknologi yang digunakan juga mereka tahu, dan harga barang di pasar, serta mereka juga mampu memprediksi jumlah penerimaan untuk suatu periode konsumsi. Selanjutnya, kita membahas yang kedua, yaitu teori kardinal atau cardinal theory. Teori kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal. Sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang dengan sentimeter atau meter. Sedangkan satuan ukuran kegunaannya disebut dengan util. Nilai kegunaan yang diperoleh dari konsumsi ini disebut dengan utilitas. Dengan utilitas atau total disingkat dengan utility, merupakan manfaat total yang diperoleh dari seluruh barang yang dikonsumsi. Sedangkan tambahan kegunaan dari penambahan satu unit barang yang dikonsumsi atau disebut dengan marginal utility atau disingkat dengan MU. Untuk mendapatkan marginal utility-nya, maka rumusnya MU sama dengan delta TU dibagi dengan delta Q. Pembahasan yang ketiga yaitu teori ordinal atau ordinal theory. Kegunaannya tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan sebagaimana kita menilai
kecantikan, atau kepandaian seseorang. Nah, teori ordinal ini menggunakan kurva indiferensi atau biasa disebut dengan indifference kurva. Kurva indiferensi ini merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Jika kita melihat grafik yang ada, maka kita dapat memahami bahwa karakteristik kurva indiferensi itu yang pertama, kurva indiferensi memiliki kemiringan yang negatif. Selotif atau negatif selotif. Hari ini karena jika jumlah suatu barang dikurangi, maka jumlah barang yang lain harus ditambah agar diperoleh kepuasan yang sama. Kedua, ada kurva indiferen tidak saling berpotongan. Dan ketiga, ada kurva indiferen cembung terhadap titik origin atau disebut dengan titik nolnya. Selanjutnya, ada garis kurva anggaran yang bahasa lainnya budget line kurva. Kurva anggaran merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama. Dapat dilihat grafik yang ada di atas. Diketahui garis anggaran yaitu garis yang menghubungkan titik A ke titik B, merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen. Dengan menggunakan seluruh income kemudian titik E dan titik lain dalam area segitiga merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen dengan sebagian income yang dimilikinya. Dan titik F dan titik lain di luar dari area segitiga merupakan kombinasi barang yang tidak mampu dibeli konsumen. Selanjutnya, ada perubahan harga barang dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli, diukur dari besarnya luas bidang segitiga yang dibatasi kurva garis anggaran. Bila luas segitiga makin luas, maka daya beli juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika luas bidang segitiga makin kecil, maka daya beli menurun, seperti yang ada dalam grafik yang tampil di atas. Selanjutnya, ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen merupakan kondisi di mana konsumsi telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Nah, uang yang dipakai itu untuk mencapai tingkat kepuasannya, kepuasan tertinggi atau tingkat kepuasan tertentu. Nah, dapat dicapai dengan anggaran paling minim secara grafis kondisi keseimbangan tercapai. Kondisi keseimbangan tercapai pada saat kurva garis anggaran bersinggungan dengan kurva indiferensi, seperti gambar grafis yang di atas, di mana titik E merupakan titik keseimbangan dari grafik tersebut. Kemudian, ada yang mengatakan, mengapa konsumen merasa tidak nyaman jika produk yang dikonsumsi itu dibatasi? Kenapa? Karena konsumen merasa tidak nyaman jika produk yang mereka konsumsi itu dibatasi, karena salah satu tujuan kegiatan konsumsi itu ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Jadi, jika produk yang dikonsumsi dibatasi, membuat pola kebutuhan hidup berubah dan membuat konsumen juga merasa tidak nyaman dengan dibatasinya produk yang dibutuhkan atau timbul perasaan cemas kepada produk yang dibatasi tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian belum sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap kinerja suatu produk. Selanjutnya, ada reaksi terhadap perubahan harga barang. Nah, keseimbangan yang dicapai dapat berubah karena pendapatan nyata yang berubah. Salah satu faktornya kenapa pendapatan nyata ini berubah? Karena adanya perubahan harga barang. Dapat dilihat juga dalam kurva harga konsumsi atau bahasa lainnya price konsumsi kurva, disingkat PCC.
ECC merupakan sebagai tempat titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai rasio harga sebagai akibat perubahan harga suatu barang, di mana pendapatan nominalnya itu tetap. Jika kita perhatikan kurva yang ada di atas, kurva yang di atas itu menunjukkan bahwa keseimbangan awal terjadi di titik A. Titik bila harga barang X turun, maka kemampuan untuk membeli barang X meningkat. Dari jumlah anggaran yang tetap ditunjukkan oleh garis anggaran bergeser. Nah, dari sini keseimbangan pun berubah, yang dari awalnya ke titik A berubah ke titik B dan ke titik C. Demikian halnya dengan kombinasi konsumsi. Jika keseimbangan tersebut dihubungkan, maka berbentuk sebuah garis, yaitu garis kurva TCC. Selanjutnya, ada juga penurunan kurva permintaan atau demand kurva. Jika kita perhatikan kurva di atas ada tiga asumsi yang muncul. Yang pertama, konsumsi berada pada kondisi keseimbangan pendapatan nominal tidak berubah dan harga nominal barang lain tidak berubah. Dan ketiga, ada permintaan individu dan permintaan pasar yang ada di pasar. Jika tadi kita membahas tentang perubahan biayanya, selanjutnya ada reaksi terhadap perubahan pendapatan nominalnya. Yang pertama itu ada pendapatan konsumsi atau income consumption kurva, yang disingkat dengan ICC. Kurva pendapatan konsumsi adalah sebagai tempat kedudukan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan nominal, di mana harga nominal barang tidak berubah. Jika kita perhatikan kurva yang di atas, kemiringan kurva adalah positif karena umumnya permintaan terhadap suatu barang itu meningkat bila pendapatan meningkat juga. Jadi, sudut kemiringan kurva ICC dapat memberikan indikasi apakah suatu barang merupakan barang kebutuhan pokok atau barang kebutuhan mewah. Kemudian ada kurva Engel. Kurva Engel dibuat untuk mengetahui suatu barang merupakan termasuk barang kebutuhan pokok atau barang kebutuhan mewah. Dapat dilihat juga jika barang primer atau barang pokok dengan barang sekunder yang ada di atas itu mempunyai kurva yang berbeda seperti yang tampil di atas. Selanjutnya ada efek substitusi atau substitution effect dan efek pendapatan atau income effect. Dalam efek ini ada dua komponen yang mempengaruhi. Yang pertama, harga relatif menjadi murah, sehingga bila konsumen bergerak pada tingkat kepuasan yang sama dan pendapatannya tak dianggap tetap, maka konsumen akan menambah jumlah konsumsi barangnya yang harganya menjadi relatif lebih murah dan mengurangi jumlah konsumennya juga. Mengurangi jumlah konsumen barang yang harganya menjadi relatif lebih mahal. Maka ini disebut dengan substitution effect. Kemudian, yang kedua, ada pendapatan nyata berubah menyebabkan jumlah permintaan berubah juga. Jika perubahan ini dilihat dari sisi harga barang dan pendapatan nominal dianggap tetap, ini disebut dengan income effect. Selanjutnya, kita melihat contoh. Di situ contoh kasus yang ada di atas, jika seorang konsumen membeli mangga dan durian, nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut seperti yang ditunjukkan dalam tabel tersebut, yang dimana dalam tabel tersebut jumlah barang atau kuantitinya dengan simbol kuih ada 6. Mangga disebut dengan barang X dan durian disebut barang Y. Pertanyaannya, tentukan nilai guna marginal dari memakan barang X dan Y. Kedua, misalnya PX dan PY seharga Rp500 dan jumlah uang yang dipunyai itu Rp4.000.
berapakah barang X dan Y yang dapat dibeli supaya kepuasan yang maksimal dan pertanyaan ketiga, buatlah grafik total utility dan marginal utility-nya. Baik, pada pertanyaan pertama kita disuruh untuk mencari nilai guna marginal. Barang X dan barang Y di sini ada tabel. Ada tabel barang X yang dimana kuantitinya itu ada 6 dan total utility kuantiti pertama itu ada 250. Kuantiti kedua dengan total utility-nya ada 450 sampai kuantiti ke-6 dengan total utility-nya adalah 900. Maka untuk mencari nilai guna marginal barang X ini diperlukan rumus marginal utility atau MU sama dengan delta TU dibagi dengan delta Q, di mana yang kita ketahui sebelumnya delta merupakan selisih. Jadi selisih antara total utility kedua dikurangi total utility pertama. Nah, ketelitian total utility yang